Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 1904030209. Nah, pada kali ini di sini saya akan membahas mengenai manajemen persediaan. Nah, baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang diperuntukkan bagi konsumen. Nah, bahan baku untuk barang dalam proses dan barang jadi merupakan macam-macam bentuk dari persediaan. Dan persediaan berhubungan dengan stok dari apapun yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, meskipun persediaan mewakili sebagian besar dari investasi bisnis yang harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya yaitu pengertian persediaan. Nah, adapun istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau suatu sumber daya dari organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Sistem persediaan adalah serangkaian kebijaksanaan yang memonitor tingkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus diisi, dan berapa besar pesanan yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari persediaan. Nah, jadi di dalam perusahaan atau organisasi seperti perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, tentu saja mereka memiliki persediaan yang beraneka ragam jenisnya, sehingga persediaan ini memiliki tujuan. Nah, adapun beberapa tujuan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu tujuan batch stock atau lot size, di mana tujuan ini persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat ini. Selanjutnya yaitu tujuan fluctuation stock, nah, di mana persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu anticipation stock, di mana persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan, tentu saja berdasarkan dengan pola. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi persediaan. Nah, ada beberapa fungsi dari persediaan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi decoupling, di mana persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Nah, persediaan ini bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Nah, persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen-departemen dan proses-proses individual perusahaan terjaga kebebasannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari para pelanggan. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi economic lot sizing. Nah, di mana persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, di mana biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Nah, hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan, di mana persediaan tersebut misalnya seperti biaya sewa gudang, investasi, risiko, dan sebagainya. Adapun fungsi yang ketiga yaitu fungsi antisipasi, yaitu di mana apabila perusahaan menghindari fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.